Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan ceritanya. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa like. Bab 1511. Terima kasih. Tim perempuan Light Cloud, maukah Anda melepas topeng Anda? Tang Zichen berkata, tidak perlu. Baiklah kalau begitu, seperti yang Anda inginkan, izinkan saya memperkenalkan Anda terlebih dahulu. Nama saya Bai Yang, saya Kapten Aliansi ini, saat ini berada di tahap kelima pemurnian tubuh. Mereka adalah persik musim semi, Liu Qing, Yan Er, Xiao Ni, Jin Jin, dan tentu saja, Tang Huan tidak perlu diperkenalkan lagi. Bagus. Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen hanya memiliki sedikit kata untuk diucapkan karena Tang Zichen hanya memiliki satu tujuan, untuk melindungi saudara perempuannya. Dengan demikian, Tang Zichen memberikan penampilan yang sangat serius. Segera, mereka memasuki hutan binatang sejati. Kapten Bai yang berkata, hati-hati, semuanya pertahankan semangat kalian, dan bunuh sebanyak mungkin binatang ajaib yang kalian temui yang berada di atas tingkat ketiga peringkat merah, lebih banyak lebih baik. Segera, binatang ajaib akan keluar. Mengaum. Binatang ajaib itu menerkamnya dengan raungan. Itu adalah binatang ajaib tingkat keempat peringkat merah. Bai yang berteriak, kalian semua mundur dan berjaga-jaga, aku akan berurusan dengan binatang buas ini. Bai yang berada di tahap kelima body tempering, jadi yang terbaik baginya adalah bergerak dengan bahaya minimal. Tepat pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba melintas. Bang! Dengan tamparan, kepala binatang ajaib kelas 4 merah itu meledak dan orang yang melakukannya adalah Tang Zichen. Tang Zichen memegang Demon Core di tangannya dan berkata, tidak perlu, ini masih aku. 8 gadis itu tercengang, mereka juga melakukan perlawanan besar untuk menghadapi binatang itu, tetapi Tang Zichen menamparnya sampai mati. Tang Zichen threw the magic core at Bai Yang. Wow, tampan sekali. Gadis bernama Dandan itu berseru. Memang, cara Tang Zichen baru saja menamparkan kepala binatang ajaib itu keren. Bai yang tersenyum agak canggung dan berkata, Wind Lightning, terima kasih, meskipun aku juga bisa membunuh binatang ajaib tingkat 4 peringkat merah, aku pasti tidak secepat kamu benar-benar layak mengalahkan orang kuat Liu Hua. Petik 2. Sama-sama, kata Tang Zichen dengan wajah serius. Bai yang berteriak, kalau begitu mari kita lanjutkan perjalanan kita kali ini dengan Wind Lightning bepergian bersama kita bisa pergi sedikit lebih dalam. Kapten, hutan binatang sejati tidak bisa dijadikan lelucon, jika kita bertemu dengan kawanan binatang buas itu akan menjadi akhirnya, saya pikir kita sebaiknya berburu binatang buas di daerah ini. Kata gadis bernama Liu Qing itu. Kapten Bai yang berkata, jika kita tidak memasuki sarang harimau, kita harus pergi ke tempat yang lebih keras karena kita memiliki tim yang lebih kuat. Jika semua orang takut bertemu dengan sekelompok binatang ajaib, maka semua orang tidak perlu melakukannya, masuklah. Selain itu, ada kemungkinan yang sama untuk bertemu dengan sekelompok binatang ajaib di sini. Baik. Tang Zichen mengingat hari ketika dia dikelilingi oleh ratusan binatang ajaib selama penilaian murid luar. Tang Zichen memperhitungkan bahwa dia telah bertemu dengan kawanan binatang ajaib hari itu. Beberapa binatang ajaib suka hidup berkelompok, jenis binatang ajaib ini adalah yang paling menakutkan, bahkan jika itu adalah binatang ajaib tingkat rendah, sekali ada lebih banyak dari mereka itu akan menjadi jauh lebih menakutkan. Tang Zichen bertanya, apa yang akan terjadi jika kita bertemu dengan sekelompok binatang ajaib? Bai yang berkata, jika kita bertemu dengan sekelompok binatang ajaib, jika jumlahnya banyak maka semuanya akan dihancurkan, jika jumlahnya lebih sedikit mungkin beberapa dapat melarikan diri. Berapa banyak yang terlalu banyak? Jumlahnya lebih dari 50, bahkan jika itu red grade 2 itu masih berbahaya,
Jika itu 50 red grade 4 bis, maka 9 dari kita pasti akan mati kali ini, kata Bai Yang. Dandan panik dan berdoa, semoga kita tidak seberuntung itu. Kita telah mendengar beberapa kali sebelumnya tentang beberapa aliansi sial yang bertemu dengan kelompok binatang ajaib dan semuanya musnah di hutan binatang sejati. Tuhan tolong kita, kita menang, jangan begitu. Sial. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika itu adalah 50 binatang kelas merah 4, maka itu memang sedikit menakutkan. Tapi kemudian, bagi Tang Zichen itu hanya sedikit menakutkan, tidak sampai Tang Zichen takut pada mereka, apalagi 9 dari mereka sekarat di sini. Tidak lama setelah berjalan lagi, Spring Peach berteriak, di bawah pohon di depan itu ada binatang buas, saya tidak tahu kekuatannya saat ini. Bai yang berteriak, semuanya waspada, siapkan jimat, perlahan-lahan dekati pohon itu. Semua orang langsung waspada. Tang Zichen, di sisi lain, sudah merasakan kekuatan binatang ajaib itu, sekitar red grade 5. Pada saat itu, Bai yang juga merasakannya dan berteriak itu adalah binatang ajaib tingkat 5 peringkat merah. Apa? Sangat kuat Bai, kamu satu-satunya di sini yang berada di tahap kelima pemurnian tubuh, hanya kamu yang bisa berurusan dengan binatang ajaib itu. Bai yang berkata, menurut aturan lama Anda membantu dan saya akan menanganinya. Pastikan untuk memperhatikan, begitu Anda tidak bisa mengalahkannya, bersiaplah untuk melarikan diri dengan cepat. Tunggu, di mana petir angin itu? Ya, apakah kita terlalu gugup dan melupakan Wind Lightning? Semua orang tiba-tiba santai, ya tertekan. Orang yang Feng Lightning bahkan telah mengalahkan Liu Hua masih takut pada monster tingkat 5 peringkat merah ini. Saat semua orang menengok ke belakang, tidak ada tanda-tanda keberadaan Don Zixon. Hei, di mana semua orang? Tepat pada saat ini, di bawah pohon di depan kami, raungan ketakutan dari binatang ajaib itu keluar. Bai yang terkejut, Magic Beast itu, Magical Beast itu mengeluarkan raungan ketakutan dan keputusasaan. Mungkinkah Magical Beast lain yang lebih kuat telah datang? Kedelapan gadis itu segera bergegas untuk melihat, tetapi di mana binatang yang lebih kuat itu? Tetapi sebaliknya, Tang Zichen berdiri di depan binatang itu. Mata binatang itu dipenuhi ketakutan saat melihat Tang Zichen, perlahan mundur dengan suara putus asa. Melihat pemandangan ini, Bai Yang, Tang Huan, Chun Peach, Dandan, Xiaoni, Zin, dan beberapa gadis tercengang. Ya Tuhan, petir angin benar-benar membuat binatang merah kelas 5 itu merasa takut dan putus asa. Gadis bernama Zin itu berkata dengan sangat terkejut. Pada saat ini, Bai yang merupakan kapten, harus mengagumi perbedaannya. Mereka baru saja seperti musuh, tetapi yang lain, Wind Lightning, telah membuat binatang itu terasa seperti musuh. Bahkan Tang Huan merasa saat ini bahwa petir angin ini memang seekor banteng. Mata Tang Zichen penuh dengan niat membunuh saat dia melihat binatang buas di depannya. Binatang buas itu tidak bodoh, merasakan bahwa pihak lain kuat, jadi dia takut. Tepat pada saat ini, Tang Zichen melompat mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi. Minum. Bang! Tang Zichen menamparkan punggung binatang itu. Aduh! Binatang ajaib itu mengeluarkan lolongan yang menyedihkan, punggungnya langsung ditampar menjadi dua oleh Tang Zichen, mati setelah mati. Wow, betapa perkasa. Gadis-gadis itu berteriak kagum, monster tingkat 5 peringkat merah, kekuatan ini setara dengan tahap 5 pemurnian tubuh. Kapten mereka, Bai Yang, berada di level yang sama dengan monster ini. Mereka tidak melakukannya, tidak tahu apakah mereka bisa mengalahkan binatang ini, tetapi Tang Zichen menamparnya sampai mati. Angin petir, kamu benar-benar luar biasa. Ya Wind Lightning, kamu tidak ingin mengejarku. Gadis bernama Yaner bercanda dengan Tang Zichen.
Namun, Tang Zichen terlihat serius, dia sama sekali tidak ingin bercanda dengannya, dan berkata, aku sudah membunuh binatang buas ini, kalian menggali nukleusnya, masih ada 2 binatang merah tingkat 5 di depan, mereka harus menjadi teman binatang ini, kedua binatang itu telah melihat kesempatan untuk melarikan diri, saya akan mengejar mereka. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen melesat ke depan. Dan gadis-gadis itu terkejut, apa ada 2 binatang lagi? Kami baru saja menemukan hanya 1, ya Tuhan, jika bukan karena petir angin ada di sini hari ini, maka 3 binatang kelas merah 5, bukan dimusnahkan. Beberapa gadis berkeringat dingin, termasuk Tang Huan. Tang Huan cukup berterima kasih atas petir angin saat ini, jika dia tidak datang hari ini, dia benar-benar tidak akan bisa kembali. Tang Huan memikirkan betapa sedihnya kakaknya jika dia meninggal di sini. Tang Zichen dengan cepat menyusul kedua binatang yang melarikan diri itu. Bang! Bang! Tang Zichen menamparkan 2 binatang ajaib tingkat 5 merah sampai mati dalam 2 tamparan berturut-turut. Red Grade 5 bukan tandingan Tang Zichen, lagi pula, Tang Zichen bahkan telah membunuh tahap ke-7 dari body tempering, Tang Gobing, dan Tang Zichen sedikit lebih kuat dari itu saat ini, tahap ke-8 dari body tempering, dan Tang Zichen yakin dia bisa menangani mereka. Tang Zichen menggali 2 inti iblis tahap 5 peringkat merah, lalu dengan cepat kembali ke Tang Huan. Tang Zichen berkata, kedua inti ajaib ini dianggap milik pribadiku, kan? Benar. Bai yang sibuk mengangguk masuk akal untuk mengatakan bahwa binatang iblis pertama yang terbunuh juga dianggap sebagai milik pribadi Tang Zichen. Tang Zichen menyerahkan 2 inti iblis yang baru saja dia bunuh kepada Tang Huan, berikan padamu. Tang Huan sibuk menggelengkan kepalanya. Tidak, jika kamu benar-benar baik, berikan pada Bai Yang dan hitung sebagai milik tim. Karena Tang Huan tidak menerimanya, Tang Zichen tidak punya pilihan selain memberikannya kepada Bai Yang dan menganggapnya sebagai keuntungan tim. Alasan mengapa Tang Huan tidak menerimanya adalah karena dia tidak ingin memiliki hubungan yang baik dengan petir angin, meskipun dia berterima kasih kepada petir angin karena telah melindunginya, itu hanya terima kasih. Tang Zichen merasa tidak berdaya di dalam hatinya, sungguh saudari yang konyol. Namun, tidak masalah, dengan Tang Zichen di sini, tidak ada rasa takut tidak memiliki inti sihir. Ayo lanjutkan meskipun ada orang yang kuat seperti petir angin, tapi kita tidak bisa gegabah seandainya petir angin bahkan tidak bisa menghadapinya, atau jika kita bertemu dengan sekelompok binatang ajaib yang akan menjadi akhir dari itu, jadi jangan berpikir itu aman. Bai yang menginstruksikan semua orang untuk mengatakan, karena sekelompok gadis tampak terlihat santai, sesuatu bisa terjadi jika mereka begitu ceroboh. Selama beberapa jam berikutnya, Tang Zichen dan yang lainnya bertemu dengan 5 binatang buas lagi. 2 dari mereka adalah peringkat ke-5 merah, 1 dari peringkat ke-4 merah, dan 2 dari mereka adalah peringkat ke-3 merah. Kelima binatang buas ini semuanya dibunuh oleh Tang Zichen dengan 1 tamparan. Gadis-gadis itu tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, mereka hanya bertanggung jawab untuk menggali inti sihir. Bai yang sangat malu, Wind Lightning, maafkan aku, lihat pagi ini, semua magical beast dibunuh olehmu, dan kami tidak melakukan apa-apa. Tidak masalah, aku hanya mengangkat tangan, selain itu aku mengikuti kalian, dan aku dianggap satu kelompok, jadi yang aku bunuh adalah yang dibunuh orang lain. Ngomong-ngomong, Wind Lightning, terima kasih banyak. Lain kali jika kita bertemu dengan binatang buas, biarkan kami melakukannya sekali, dan kamu akan menjaga kami di samping, oke? Permintaan populer. Bagus. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Ada banyak binatang ajaib di hutan binatang sejati. Lebih dari setengah jam kemudian, mereka melihat binatang ajaib hijau seluruh tubuh yang bergerak di antara pepohonan.
Semuanya, hati-hati, ada lagi Earth Subaltern Demonic Beast tentang Red level 5. Kali ini giliran kita untuk mengambil tindakan. Wind Lightning, kamu tidak boleh mengambil tindakan. Bai yang sedang sibuk. Tang Zichen mengangguk diam-diam dan menyaksikan kedelapan gadis itu maju untuk membunuh monster tingkat kelima peringkat merah. Tang Zichen melihat mereka berhati-hati, seolah-olah mereka menghadapi musuh yang sangat kuat. Beberapa dari mereka tidak bisa berkata-kata. Sungguh firasat Tang Zichen benar-benar ingin pergi ke sana sendiri dan menamparnya sampai mati, menghemat banyak waktu. Saat ini, Bai yang melancarkan serangan. Telapak bunga terbang. Bai yang melompat dan mengirim telapak bunga terbang ke binatang itu. Bang bang bang. Teknik telapak tangan Bai yang seperti riak air, meledakkannya dalam lingkaran. Ternyata apa yang dipraktikkan Bai yang juga merupakan telapak bunga terbang, dan Tang Zichen ingat bahwa Tang Huan juga mempraktikkannya. Mengaum. Binatang itu tampaknya sama sekali tidak terluka dan meraung. Udara yang keluar dari mulutnya seperti badai, langsung menyebabkan seluruh hutan bertiup dengan angin kencang. Pada saat itu, wajah Bai yang berubah. Binatang naga aster bumi ini begitu kuat, dia sepertinya tidak bisa mengalahkan binatang ini. Dalam keadaan normal, binatang dengan level yang sama sedikit lebih kuat dari manusia. Tidak bagus, mundur, teriak Bai Yang. Pada saat yang sama, Bai Yang dengan cepat mengeluarkan jimat pembekuan. Pah! Bai yang menamparkan jimat yang melumpuhkan itu ke binatang itu. Mengaum. Namun, binatang iblis itu meraung, dan angin kencang menghempaskan jimat penentu dalam sekali jalan. Wajah Bai yang biru, kesalahan apa? Binatang itu begitu kuat sehingga bahkan tidak bisa berhasil menggunakan jimat penentu. Dalam hal ini, bukankah dia akan selesai? Seperti yang diharapkan, binatang itu membuka mulutnya yang berdarah dan hendak menelan Bai yang dalam satu gigitan. Namun, ketika binatang itu hendak menelan Bai yang ke dalam mulutnya, gerakannya tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang Bai yang memperlihatkan ekspresi ketakutan. Bai yang berbalik dengan panik, dan baru kemudian dia melihat bahwa Tang Zichen berdiri di belakangnya, menghadapi binatang itu. Pantas saja binatang itu tiba-tiba tidak berani menelannya dalam satu gigitan itu karena Tang Zichen telah muncul, dan binatang itu merasa takut. Tang Zichen berkata, mundur. Wajah Bai yang memucat saat dia panik dan bersembunyi di balik Tang Zichen. Tang Zichen membanting telapak tangannya. Bang! Binatang yang kuat itu ditampar sampai mati oleh telapak tangan Tang Zichen. Fiuh! Semua orang menghela nafas lega. Wind Lightning, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Kapten itu, Bai Yang, berkata dengan rasa terima kasih. Sama-sama, di masa depan, jika Anda menemukan binatang di atas peringkat kelima dari kelas merah, saya akan menangani mereka semua. Di bawah peringkat kelima kalian akan membagi pekerjaan, kata Tang Zichen. Bagus. Bai Yang dan yang lainnya mengangguk. Saat ini Bai Yang agak malu, dia baru saja meminta Tang Zichen untuk memberi mereka kesempatan, tetapi dia tidak menyangka akan hampir dimakan oleh binatang ajaib. Baiklah, binatang ajaib ini sudah mati, kalian bisa naik dan menggali intinya. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen berbalik dan berjalan ke depan. Bai yang melihat sosok Tang Zichen dan tiba-tiba sedikit tergoda. Meskipun Tang Zichen adalah pria pendek, dia sepertinya tidak keberatan sama sekali. Bai yang tersenyum pahit tidak menyangka bahwa dia bahkan sedikit terpesona dengan petir angin. Sayangnya, Tang Huan lah yang membuat orang tertarik. Beberapa gadis sibuk menggali inti binatang ajaib itu, lalu mengikuti jejak Tang Zichen. Spring Peach Huan, Wind Lightning sangat kuat, kamu harus menerima seseorang. Tang Huan mendengus padanya, tidak ada yang akan menganggapmu bodoh jika kamu tidak berbicara. Awalnya baik-baik saja, bocah yang sangat kuat, jika kamu tidak menyukainya,
maka kami saudara perempuan, kami tidak sopan, jangan salahkan kami karena menggali sudutmu, lalu bicara, siapapun yang kalian cintai akan pergi. Tang Huan tidak bisa berkata apa-apa. Faktanya, Tang Huan memang memiliki sedikit lebih banyak kasih sayang untuk Tang Zichen, tetapi hanya kasih sayang. Alasan utamanya adalah Tang Huan benar-benar tidak ingin jatuh cinta lebih awal, dan Tang Huan harus bekerja keras agar ayahnya berkultivasi dan meningkat posisinya dalam keluarga di masa depan. Adapun apakah petir angin kuat atau tidak, dia tidak terlalu memikirkannya, karena di dunia ini ada banyak orang kuat. Jika Tang Huan mencari yang kuat, bukankah lebih baik untuk langsung menemukan seseorang yang berusia 50 atau 60 tahun, atau bahkan 100 atau 200 tahun, yang telah mencapai tahap heart shining atau spiritual harmony? Tang Zichen dan yang lainnya berhenti untuk beristirahat di tepi sungai kecil. Beberapa gadis sibuk mengeluarkan tenda sederhana yang mereka bawa dan pasang di tempat. Tang Zichen tidak membawa apa-apa, tidak ada tenda yang nyaman untuk ditinggali di malam hari. Namun, Tang Zichen tidak mau tidur, pasti ada seseorang yang berjaga malam, Tang Zichen yang akan melakukannya. Wind Lightning, apa yang akan kamu lakukan di malam hari? Poplar bertanya. Aku akan terus berjaga. Tapi kamu tidak bisa berjaga sepanjang waktu, kamu harus selalu bergiliran dengan seseorang, jadi bagaimana dengan ini, kita bergiliran berjaga, dan kamu tidur di tendaku sementara aku berjaga, kata Bai Yang, merasa nada Bai yang agak ambigu, siapa lagi yang akan meminta untuk tidur di tendanya? Tidak, aku tidak perlu tidur, selain itu, aku tidak merasa nyaman denganmu saat jaga malam. Tang Zichen menolak. Han, biarlah omong-omong, kita akan mandi di sungai sekarang, bisakah kau permisi, kata Bai Yang. Bagus. Tang Zichen tidak berniat mengambil keuntungan dari situasi ini dan segera menyingkir. 8 gadis segera melepas pakaian mereka dan melompat ke sungai untuk mandi, tetapi sayangnya pemandangan musim semi seperti itu tidak dihargai oleh siapapun. Tentu saja, di antara 8 gadis mereka, hanya tubuh Tang Huan yang merupakan pemandangan mimisan, yang lain 7 agak biasa-biasa saja, hanya tubuh model rata-rata, masih jauh dari jenis Tang Huan, biarkan orang melihat dorongan untuk menahan diri. Tang Zichen menunggu tidak jauh dari sana selama hampir setengah jam ketika tiba-tiba terdengar teriakan dari seberang sungai. Tang Zichen segera terbang. Apa yang salah? Cepat-cepat selamatkan Bai Yang. Tang Huan berteriak dengan cemas. Pada saat ini, selain Bai Yang, 7 gadis lainnya telah selesai mandi dan berpakaian untuk pergi ke darat, hanya Bai Yang yang tidak ditemukan. Di mana Kapten Bai Yang? Tang Zichen bertanya. Baru saja, seekor monster bawah tanah tiba-tiba muncul dari bawah lubang air dan menarik Poplar ke bawah air dalam satu gerakan. Binatang iblis bawah tanah. Wind Lightning, kamu harus menyelamatkan Bai Yang. Binatang bawah tanah itu tampaknya sangat kuat, setidaknya di peringkat ke-6 dari kelas merah, kita bukan tandingannya, kata Sun dengan cemas. Tang Zichen memandang Tang Huan. Tang Zichen agak tertekan di dalam, dia ada di sini untuk melindungi saudara perempuannya, tetapi ternyata dia harus menyelamatkan Bai Yang. Bagaimana jika sesuatu terjadi di tanah lagi ketika Tang Zichen pergi untuk menyelamatkan Bai Yang? Tang Zichen pusing memikirkan hal ini. Tang Huan sibuk berkata, angin pelan, cepat pergi, jika tidak pergi, Bai Yang semuanya akan mati. Tang Zichen tidak punya pilihan selain melompat ke kolam air dan menyelam ke dasar air. Memang dia melihat retakan batu di dasar air, binatang bawah tanah sedang mengebor ke dalam kolam air melalui celah batu ini. Tang Zichen masuk melalui celah batu dan segera mengebor ke lorong bawah tanah. Tang Zichen dengan cepat berlari ke depan, berharap masih bisa menyelamatkan Poplar itu.
Namun, Tang Zichen tidak akan terus mengejarnya. Jika dia tidak menemukan Bai Yang dalam waktu 5 menit, maka Tang Zichen akan menyerah untuk menyelamatkan Bai Yang dan kembali ke lokasi aslinya. Lagi pula, dia ada di sini untuk melindungi Tang Huan. Segera, 5 menit berlalu dan Tang Zichen tidak menemukan Bai Yang. Maaf, Bai Yang, aku tidak bisa terus mencarimu. Aku harus kembali ke sungai. Kalau terjadi sesuatu di sana, aku akan menyesalinya. Tang Zichen berkata pelan, lalu segera kembali. Saat Tang Zichen mulai kembali, dia tiba-tiba mendengar suara samar. Tang Zichen segera mencari sumber suara itu. Arah binatang itu bergegas. Tang Zichen melihat binatang bawah tanah seperti cacing tanah, tetapi dengan tubuh bulat besar dan radius setidaknya 1 meter. Binatang buas inilah yang baru saja mengeluarkan suara, tetapi Tang Zichen tidak melihat Bai Yang. Tang Zichen membuat keputusan cepat dan bergegas. Bang! Tang Zichen menghancurkan binatang itu menjadi 2 dengan tamparan, lalu Tang Zichen menyeret keluar seorang pria yang dilapisi asam lengket dari dalam perut binatang itu adalah Bai Yang. Dugaan Tang Zichen benar, Bai Yang dimakan ke dalam perut. Kapten Bai! Teriak Tang Zichen, tetapi Bai Yang tidak menanggapi. Tang Zichen meletakkan tangannya di leher Poplar dan menemukan bahwa Poplar sudah mati. Namun itu baru saja mati. Tang Zichen diam-diam berkata, saya tidak tahu apakah keterampilan medis saya masih efektif di sini untuk menyelamatkan dunia roh, tetapi jika tidak, maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Mengatakan itu, Tang Zichen mengambil Bai Yang dan bergegas kembali. Secepat mungkin, muncul ke permukaan air. Tang Zichen ingin menyelamatkan orang, tentu saja dia ingin menjaga udara tetap bersih di tempatnya. Itu keluar. Angin ringan, bagaimana? Tang Huan dan yang lainnya datang dengan cemas. Tang Zichen berkata, Bai Yang sudah mati. Apa? Oh! Beberapa gadis berteriak. Tang Zichen berkata dengan wajah tenang, jangan menangis meskipun Bai Yang sudah mati, tapi aku tahu sedikit tentang seni menghidupkan kembali orang mati. Aku hanya bisa mencoba sekarang, apakah aku bisa menyelamatkannya atau tidak, semuanya tergantung pada kehendak Tuhan. Beberapa gadis terkejut, mereka tidak menyangka Wind Lightning memiliki begitu banyak keterampilan, tetapi mereka juga tahu beberapa seni menghidupkan kembali orang mati. Tang Zichen segera meletakkan Poplar dan bersiap untuk menggunakan teknik kebangkitan orang mati, tetapi tanpa jarum perak Tang Zichen cukup pusing. Tang Zichen memindai area tersebut dan tiba-tiba melihat pohon berduri. Tang Zichen hanya bisa mencoba yang terbaik. Tang Zichen mendapat segenggam duri panjang, yang cukup halus dan keras, dan sepertinya merupakan pengganti jarum perak yang bagus. Tang Huan dan 7 gadis lainnya tidak dapat memahami apa yang dilakukan Tang Zichen, tetapi semakin mereka tidak dapat memahami, semakin mereka merasa tidak dapat dipahami, jadi Tang Zichen seperti orang yang unggul di mata mereka. Tang Zichen mulai melakukan teknik kebangkitan orang mati. Untungnya, struktur tubuh manusia spiritual persis sama dengan manusia. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa yang satu adalah tubuh roh dan yang lainnya adalah tubuh fana. Beberapa menit kemudian, Bai Yang membuka matanya. Phew! Tang Zichen juga lega telah diselamatkan. Tang Zichen juga menegaskan satu hal melalui ini, bahwa keterampilan medisnya masih berguna di dunia roh juga, kecuali bahwa dunia roh tidak seperti dunia fana, tidak ada yang akan sakit di sini, penyakit hanya untuk manusia. Kapten Sebastian, oh, kamu akhirnya hidup. Beberapa gadis memeluk Bai Yang dengan gembira. Aku, ada apa denganku? Aku ingat ditelan oleh monster bawah tanah, kata Bai Yang. Dandan sibuk berkata, Bai Yang, Wind Lightning Yun yang bergegas ke bawah tanah dan menyelamatkanmu dan mengeluarkanmu dari perut monster itu, tapi kamu sudah mati. Tapi, Wind Lightning Yun luar biasa, dia bisa membawamu kembali dari kematian dan menghidupkanmu kembali.
Terima kasih, petir angin. Bai yang menatap Tang Zichen dengan rasa terima kasih. Tang Zichen berkata, tidak perlu sopan, ini hanya mengangkat tangan. Bai yang memandang Tang Zichen, rasa suka yang tak terkendali di dalam Bai yang mengumpulkan keberanian untuk berkata, Wind Lightning, kau menyelamatkan hidupku ini, mulai sekarang aku milikmu. Tang Huan di sisi lain tampak agak malu. Tang Zichen berkata, Kapten Bai tolong jangan bercanda denganku, baiklah, kamu baik-baik saja sekarang, ayo lanjutkan berburu binatang buas. Bai yang sedikit frustrasi melihat Tang Zichen sama sekali tidak merasakan apa-apa untuknya. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari kejauhan. Suara apa? Alis Tang Zichen berkerut. Oh tidak, itu tidak mungkin kawanan binatang ajaib, kata Tang Huan. Bai yang berteriak, cepat sembunyikan, itu adalah kawanan binatang ajaib. Itu benar-benar kawanan binatang ajaib. Beberapa gadis ketakutan dan kusut. Tang Zichen berkata, kalian segera bersembunyi di bawah tanah dan masuk ke dalam tanah dari bawah genangan air kecil tadi. Bagaimana denganmu? Tang Huan bertanya. Tang Zichen berkata, jangan khawatir tentang saya kawanan binatang apa ini, bagaimanapun, saya dapat melindungi diri saya sendiri, kalian cepat-cepat melompat ke kolam air. Beberapa gadis sedikit khawatir dan melompat ke kolam air, tetapi mereka tidak segera memasuki tanah, tetapi bersembunyi di kolam air, memperlihatkan setengah dari kepala mereka untuk melihat Tang Zichen. Apa yang dia inginkan? Jangan bilang dia ingin menghadapi banyak binatang sendirian, kata seorang gadis. Mari kita lihat dulu, kurasa Windy tidak akan melakukan apapun secara buta, kata Bai Yang. Pada saat itu, sekelompok besar binatang ajaib datang. Sekelompok binatang ajaib tiba-tiba mengepung Tang Zichen. 8 gadis yang bersembunyi di dalam air melihat setidaknya ada 200 binatang ajaib dan gemetar ketakutan, dan sebagian besar dari 200 binatang ajaib ini adalah peringkat ke-6 dari peringkat merah, dan bahkan ada beberapa dari peringkat ke-7 dari peringkat merah. Tang Zichen sendirian, berhadapan dengan lebih dari 200 binatang ajaib. Mengaum. 200 atau lebih binatang itu meraung, mata merah darah mereka memelototi Tang Zichen. Tang Zichen melihat ke-200 atau lebih binatang iblis di depannya dan berteriak, Flame Palm. Tang Zichen segera menyerang dengan telapak tangannya. Gerakan ini adalah gerakan dari tingkat ke-10 dari telapak api berkobar. Terlebih lagi, Tang Zichen juga menggabungkan immortal ki tubuhnya ke dalam telapak api berkobar. Jadi Tang Zichen sendiri tidak tahu seberapa kuat langkah ini. Sebenarnya Tang Zichen sendiri ingin mengujinya. Dia ingin menemukan satu orang untuk mencobanya, tetapi sekarang dia kebetulan bertemu dengan sekelompok binatang iblis, jadi dia akan mencoba kekuatan pada binatang itu. Boom! Nyala api dipancarkan dari telapak tangan Tang Zichen, seolah-olah itu adalah jet roket yang memuntahkan api. Dalam sekejap mata, setidaknya 100 binatang ajaib di depan Tang Zichen dibakar menjadi babi panggang oleh telapak tangan Tang Zichen, dan bahkan pepohonan berubah menjadi arang hitam dalam sekejap mata. Tang Zichen sendiri tercengang melihat kekuatan yang begitu besar. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia menambahkan immortal ki-nya ke Flame Palm itu akan sangat kuat sehingga bisa membakar 100 binatang buas menjadi babi panggang dalam satu gerakan. Telapak tangan Tang Zichen ini disebut Flaming Volcano. Wow sial! 8 gadis yang bersembunyi di genangan air, dengan hanya setengah kepala yang terbuka, tercengang saat melihat betapa kuatnya Tang Zichen. Ya Tuhan, apakah ini masih petir angin? Saya pikir itu luar biasa kuat ketika dia mengalahkan Liu Hua sebelumnya, tetapi sekarang saya telah melihatnya membunuh lebih dari 100 binatang ajaib dengan satu tamparan. Saya menyadari bahwa kekuatan yang dia miliki untuk mengalahkan Liu Hua sebelumnya hanyalah bulunya. Tercengang, ke-8 gadis itu semuanya tercengang.
Bahkan Tang Huan sekarang, pada saat ini, benar-benar terkesan, mungkin ini adalah petir angin yang asli. Lebih dari 200 binatang ajaib, melihat setengah dari mereka terbunuh dalam sekejap mata, ketakutan konyol, dan pada saat berikutnya, binatang ajaib yang tersisa yang tidak mati segera melarikan diri untuk hidup mereka. Sayangnya, Tang Zichen tidak akan membiarkan mereka kabur. Minum. Tang Zichen tiba-tiba membuat gerakan lain dengan flame volcano, dan dalam sekejap, di mana nyala api lewat tidak ada sehelai rumput pun tumbuh, dan makhluk hidup itu segera berubah menjadi babi panggang, semuanya siap untuk dimakan. Namun, Tang Zichen hanya memiliki sepasang tangan, dan pada akhirnya puluhan binatang buas melarikan diri, tetapi Tang Zichen juga telah membunuh lebih dari 160 binatang buas. Fiuh. Tang Zichen menghembuskan napas dalam-dalam, meskipun dia telah mengirimkan dua telapak tangan yang begitu kuat berturut-turut, Tang Zichen tidak kelelahan. Tang Zichen dapat mengirimkan setidaknya 10 telapak tangan lagi sebelum dia kehabisan energi. Tang Zichen menoleh dan berkata kepada beberapa orang di kolam air, "Baiklah, kalian semua bisa bangun sekarang." Tang Huan, Bai Yang, dan 8 gadis lainnya keluar dari air, tetapi ketika 8 orang itu melihat Tang Zichen lagi sekarang, mata mereka berbeda dan mereka tidak lagi berani memandang Tang Zichen sebagai rekan seperti sebelumnya. Bai Yang baru saja menyukai Tang Zichen di dalam hatinya, tetapi sekarang Bai Yang tidak lagi berani menyukainya, karena jelas tidak layak. Bagaimana mungkin dia memiliki wajah yang menyukai Tang Zichen? Bai Yang merasa malu dan berkata, "Petir angin senior, maaf barusan aku punya mata tapi tidak punya mutiara, aku berani mengucapkan kata-kata yang memalukan karena aku wanitamu." Tang Zichen mengerutkan kening pada Bai Yang dan tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, Tang Huan semua merasa bahwa dia sama sekali tidak layak untuk Wind Lightning. Selain itu, saat ini, di dalam hati Tang Huan, dia bahkan tidak yakin apakah dia akan memiliki keberanian untuk menolak jika Wind Lightning mengakui haknya sekarang. Memang, seseorang terlalu luar biasa untuk benar-benar berani menolak apa yang disebut kata-kata seperti dia tidak ingin jatuh cinta. Semuanya salah. Jika dia benar-benar bertemu dengan yang tidak bisa dia tolak, semuanya akan berbeda. Petir angin senior, itu kekuatanmu yang sebenarnya barusan, kan? Dan bertanya. Tang Zichen mengangguk dan berkata, "Cukup banyak, itulah kekuatan terkuatku." Tang Zichen tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyembunyikan kekuatannya, keterampilan bela diri dari alam spiritual berbeda dari alam fana, sehingga penyembunyian darah kehidupan di alam fana tidak lagi berfungsi untuk Tang Zichen. Itu seperti mobil, tidak peduli berapa banyak Anda menambahkan turbocharger di depan pesawat, itu tidak akan berguna. Pada saat ini, gadis bernama Liu Qing itu berkata kepada Tang Huan, Huan, jika kamu tidak terlalu menghargai Feng Light Cloud, kamu akan benar-benar melewati desa ini dan tidak memiliki toko ini, dan seluruh sekte awan terbang menang, tidak dapat menemukan orang lain yang berbakat seperti dia." Tang Huan tertegun, tidak dapat disangkal bahwa Liu Qing benar. Jika dia tidak menghargai kejeniusan yang begitu kuat, dia pasti tidak akan dapat menemukannya. Jenius yang sangat kuat, bahkan jika dia jatuh cinta lebih awal dan membawanya pulang, orang tuanya hanya akan senang dan tidak akan memarahinya karena jatuh cinta lebih awal. Bai Yang juga sibuk, itu benar, Huan, Wind Lightning telah datang khusus untuk melindungimu. Sudah jelas dia menyukaimu. Jika kamu masih tidak menarik dan dia tidak mengejarmu, kamu akan menyesal pergi. Sekarang hanya kamu yang masih pantas mendapatkannya sedikit. Jika aku jadi kamu, aku akan mengambil inisiatif. Mata Tang Huan berkedip dan menatap Tang Zichen, seolah dia tidak tahu harus berbuat apa. Tang Zichen, bagaimanapun, sedikit tertekan. Gadis-gadis ini, bukankah mereka hanya membuat keributan? Jika ini terus berlanjut, Tang Zichen akan dipaksa untuk meledakkan identitasnya, karena Tang Huan adalah saudara perempuannya.
mereka tidak mungkin. Selain itu, Tang Zichen bersumpah, hanya ada satu wanita di masa depannya, Mu Qianji. Tang Zichen dengan sibuk berkata, baiklah, kalian jangan mengarang omong kosong. Bai yang tertawa, Wind Lightning, kami membantumu, dan kamu mengatakan kami membodohi diri sendiri. Tang Huan malu, bukankah kamu juga malu? Hahaha. Ya, Huan, jangan ragu. Oh, Wind Lightning bukanlah orang yang aktif. Jika kalian semua tidak mengambil inisiatif, kalian pasti akan ketinggalan. Tang Huan menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya sendiri, tetapi orang-orang tidak pernah menjelaskan niat mereka. Kalian benar-benar tidak ingin memulai perkelahian, oke? Tang Huan mengatakan ini dengan wajah malu dan wajah merah, jelas bahwa Tang Huan tidak bisa menolak pria yang begitu baik. Bai yang berkata, Huan, dia mengalahkan Liu Hua, tidak membiarkan Liu Hua mengejarmu, dan datang ke True Beast Forest untuk melindungimu. Itu tidak cukup jelas. Bagaimana lagi kamu ingin dia menunjukkan hatinya? Hahaha, itu benar, Huan, beranilah. Meskipun petir angin sedikit lebih pendek dan terlihat sedikit lebih biasa, tapi bakatnya sangat hebat, yang lainnya hanya awan mengambang. Kata gadis bernama Yaner itu. Mereka adalah 7 gadis, terus-menerus menyemangati Tang Huan, dan Tang Huan benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk menolak pria berbakat seperti itu, dan dalam hati dia menyukainya. Jadi hari ini, sangat mungkin terjadi sesuatu yang tidak dilakukan Tang Zichen ingin terjadi, dan itu Tang Huan benar-benar ingin jatuh cinta dengan Tang Zichen. Tang Zichen sedang sibuk berkata, mari kita berhenti membicarakan masalah ini, mari kita lanjutkan berburu binatang ajaib. Benar, semuanya cepatlah dan singkirkan begitu banyak inti sihir yang baru saja kubunuh. Bai yang berkata, Wind Lightning, apa terburu-buru, belum terlambat untuk mengambilnya nanti. Kamu masih sangat pemalu, tidak bisakah kamu mendengar bahwa Huan telah menerima kamu secara default, kamu masih belum lebih proaktif. Tang Zichen sibuk, jangan bicara omong kosong, aku ke Tang Huan. Tang Zichen segera berhenti. Tang Zichen ingin mengatakan bahwa dia hanya memandang Tang Huan sebagai saudara perempuan, tetapi Tang Zichen tidak meledakkan identitasnya, namun, mengambil kebebasan untuk mengatakannya pasti akan melukai harga diri Tang Huan. Tang Zichen dibuat merasa sangat tertekan. Tang Zichen tidak pernah mengharapkan ini terjadi sebelumnya. Katakan, kenapa kamu tidak mengatakannya? Desak Bai yang. Tang Zichen berkata di tengah jalan untuk tidak mengatakannya, bahkan Tang Huan sedikit gugup karena dia takut Tang Zichen akan mengatakan sesuatu seperti dia tidak menyukainya. Tang Zichen berkata, aku tidak akan repot berbicara denganmu. Tang Zichen berbalik dan berjalan ke depan. Tang Huan sedang terburu-buru, sibuk tunggu. Tang Zichen balas menatapnya. Takut kalah, Tang Huan bertanya, Wind Lightning, apakah kamu tidak menyukaiku? Aku. Tang Zichen tidak tahu bagaimana mengatakannya. Windy, jika kamu tidak menyukaiku, mengapa kamu datang untuk melindungiku? Aku tidak tahu. Oke, Wind Lightning, aku akan menganggapmu sebagai pengecut. Jika kamu benar-benar menyukaiku, saya, Tang Huan, bersedia menjanjikan segalanya kepada Anda. Setelah Tang Huan selesai berbicara, dia sangat tersipu sehingga dia dengan malu-malu menundukkan kepalanya, sementara jantungnya berdebar kencang, dan dia dengan gugup menunggu tanggapan Tang Zichen lagi. Bai Yang dan gadis-gadis mereka sibuk berteriak bersama. Tang Zichen tidak bisa lagi berpura-pura ketika dia melihat ini. Jika dia tidak mengungkapkan identitas aslinya, dia akan semakin menyakiti Tang Huan. Tang Zichen menghela nafas dan berkata, tenang. Semua orang terdiam. Tang Zichen memandang Tang Huan dan berkata, kakak, maafkan aku. Apa? Suaramu? Bai Yang dan yang lainnya terkejut saat suara Don tiba-tiba berubah menjadi suara anak-anak. Tang Huan sama terkejutnya.
Tang Zichen berkata, kakak, maaf, sebenarnya, saya Tang Zichen, dan saya takut sesuatu akan terjadi pada Anda, jadi saya menggunakan identitas palsu saya untuk melindungi Anda. Kamu, di depan semua orang, tubuh Tang Zichen kembali ke bentuk dan penampilan aslinya. Tang Zichen tiba-tiba berubah menjadi anak laki-laki berusia 12 tahun. Ya Tuhan! Tang Huan menutup mulutnya dengan luar biasa, dan gadis-gadis lainnya sama terkejutnya. Tang Zichen berkata, kakak, jangan heran aku bisa mengecilkan tulang dan menyamarkan diriku, itu sebabnya aku berubah menjadi sesuatu yang lain. Aku mengalahkan Liu Hua sebelumnya, aku juga tidak ingin adikku diganggu. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin, saudara kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat, kata Tang Huan dengan tidak percaya. Tang Zichen berkata, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, hanya saja kamu belum menemukannya. Ya, ini aku, meskipun aku baru berusia 12 tahun, tapi aku sekuat ini. Hanya saja aku tidak ingin menjadi terlalu menyilaukan dan menimbulkan masalah bagi diri saya sendiri, itulah mengapa saya menyembunyikan kekuatan saya yang sebenarnya. Ketika saya mengikuti penilaian, saya sudah berada di tahap keempat dari pemurnian tubuh, dan tentu saja, saya masih di tahap keempat, tahap pemurnian tubuh. Tapi kamu mungkin tidak bisa menang bahkan jika kamu berada di tahap ke-8 body tempering, Bai yang sibuk. Ya, langkah ke-8 dari tempering tubuh mungkin juga tidak bisa mengalahkanku. Baiklah, kalian tahu semua rahasiaku hari ini. Kuharap kalian tidak memberiku suara. Jika tidak, itu pasti akan membangkitkan sekte awan terbang. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin membedah dan mempelajari saya, atau berpikir bahwa saya memiliki harta rahasia yang akan memaksa saya untuk menyerahkannya dan menyebabkan masalah yang tidak beralasan. Saya hanya ingin menjadi pantas, tidak terlalu flamboyan atau berlebihan rendah, simpan saja di tingkat menengah ke atas secara eksternal. Apakah kalian mendengarku? Tang Zichen mengamati mata Bai Yang dan 7 gadis lainnya. Tang Zichen tidak khawatir tentang Tang Huan, dia takut itu mereka akan mengunyah kata-kata mereka. Dimengerti, jangan khawatir. Bai Yang dan yang lainnya sibuk mengangguk, mereka bodoh menyinggung Tang Zichen karena ini. Saat ini, mereka tahu identitas asli Tang Zichen, baru berusia 12 tahun, jadi mereka menyegarkan persepsi mereka tentang kekuatan Tang Zichen. Lagi pula, berapa banyak orang di dunia yang bisa mencapai ini pada usia 12 tahun. Tang Zichen melihat ke arah Tang Huan, berjalan dan mengambil tangan Tang Huan dan berseru, kakak, maaf telah menyembunyikannya darimu begitu lama. Tidak apa-apa, bagus. Tang Huan tersenyum, tetapi sepertinya ada sedikit kehilangan dalam senyuman itu, dan aku tidak tahu apa itu karena aku mengharapkan seorang anak laki-laki seumuran yang mengejarnya, tapi ternyata itu kakaknya. Bai Yang melihat situasinya, sibuk menghibur, Huan, tidak apa-apa, meskipun berubah menjadi adik laki-laki tapi adik laki-laki masih lebih baik hubungannya jauh lebih solid, kata kekasih, jika suatu hari meninggalkanmu itu adalah tidak ada apa-apanya, jadilah adik laki-laki tapi lebih baik, aku benar-benar iri padamu memiliki saudara laki-laki yang hebat. Ya, aku juga senang kakakku sangat kuat. Tang Huan berkata sambil tersenyum, segera membuang sedikit kehilangan di hatinya dan memikirkan sisi baiknya, dia sudah menjadi orang yang optimis. Tang Zichen memegang tangan adik perempuannya dan berkata, kakak, dalam hidup ini, kakak pasti akan melindungimu dari intimidasi, dan kakak juga akan membantu saudari untuk mendapatkan sumber daya terkaya untuk kultivasi abadi. Terima kasih kakak. Tang Huan memeluk Tang Zichen ke dalam pelukannya, kepala Tang Zichen dimakamkan di antara puncak Tang Huan, hangat dan sangat manis. Bai Yang dan yang lainnya, sangat iri, mereka juga menantikannya. Tang Zichen sangat kuat di usia yang begitu muda, mereka tidak tahu tingkat keberadaannya di masa depan. Baiklah,
Hari ini sudah larut, ayo istirahat, kita akan melanjutkan berburu binatang buas besok pagi, kata Tang Zichen. Bai yang berkata, sebenarnya kita semua bisa kembali sekarang. Tang Zichen baru saja membunuh lebih dari 100 binatang ajaib, kita telah memanen cukup untuk satu hari ini. Tang Zichen berkata, Magic Core tidak terlalu takut. Malam itu Tang Zichen dan yang lainnya beristirahat di tempat yang jauh, dan Tang Zichen bertanggung jawab atas jaga malam. Tidak ada kata untuk malam itu. Keesokan harinya, mereka makan daging binatang ajaib dan melanjutkan perjalanan. Sama seperti ini, Tang Zichen terus membunuh, dan setiap hari Tang Zichen dapat memanen setidaknya 30 hingga 40 inti sihir, dan dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Secara total, Tang Zichen dan yang lainnya telah memburu dan membunuh sebanyak 500 Magic Core. Wow, banyak sekali. Huan, kakakmu luar biasa. Beberapa gadis berseru ketika mereka melihat tumpukan inti sihir. Ya, di masa lalu, setiap kali kita datang untuk berburu binatang ajaib, kita hanya bisa berburu total 40 atau 50 inti sihir, tapi sekarang itu lebih dari apa yang kita panen dalam setahun, dan hampir 100 dari mereka, semuanya red grade 5 atau lebih tinggi, hehehe. Kami telah memanen begitu banyak kali ini, jika kami dapat memanen sebanyak ini setiap bulan, maka kami tidak perlu khawatir tidak memiliki batu roh untuk diolah di masa depan. Tang Huan juga berkata dengan gembira, lalu menatap Tang Zichen yang datang tidak jauh dari sana, sangat mengagumi kakaknya. Don Zichen datang dan berkata, kami hampir siap untuk kembali. Bagus. Bai yang mengangguk. Tang Zichen melihat inti sihir di tanah dan bertanya, inti sihir ini, kira-kira berapa banyak batu roh yang bisa kita tukarkan? Saudaraku, izinkan saya memberitahu Anda tentang rasio pertukaran antara inti magis dan batu roh. 30 inti magis dari peringkat ketiga merah dapat ditukar dengan batu roh kelas 1. 20 inti magis dari peringkat keempat merah dapat ditukar dengan batu roh kelas 1. 10 inti magis dari peringkat kelima merah dapat ditukar dengan batu roh kelas 1. Inti magis dari peringkat keenam merah dapat ditukar dengan batu roh kelas 1. Tang Zichen berkata, jadi, nilai inti iblis tahap ke-6 tingkat merah hanya setara dengan batu roh tingkat 1. Ya, kami baru saja menghitungnya, dan kami memiliki total 8 inti magis tingkat 7 peringkat merah, 20 inti magis tingkat 6 peringkat merah, 70 inti magis tingkat 5 peringkat merah, 200 inti magis tingkat 4 peringkat merah inti, dan 300 inti magis tingkat 3 peringkat merah. Lalu berapa banyak batu roh yang bisa kita tukarkan? Tang Zichen bertanya. Tang Huan menghitung jarinya dan berkata, 8 inti magis tingkat merah 7 dapat ditukar dengan 16 batu roh, 20 inti magis tingkat merah 6 dapat ditukar dengan 20 batu roh. Semuanya ditambahkan, kita dapat menukar total 63 batu roh kelas 1 batu roh. Setelah Tang Huan selesai berbicara, orang banyak berteriak dengan wow dan bertepuk tangan untuk merayakannya. Namun, Tang Zichen berkata dengan ekspresi kecewa di wajahnya, totalnya hanya bisa ditukar dengan 63 batu roh kelas 1. Tidak ada kesalahan. Tang Zichen tampak kecewa, tidak sekecewa kotak batu roh yang dia curi dari keluarga Tang sebelumnya. Kotak itu masih memiliki lebih dari 100 batu roh. Dan sekarang setelah 10 hari kerja keras, hanya 63 batu roh yang ditukar, dan 63 batu roh ini harus dibagi di antara 9 orang. Kebetulan hanya 1 orang yang mendapat 7 batu roh. Bahkan sebelum Tang Zichen datang ke Sekte Awan Terbang, dia telah memenangkan 5 batu roh kelas 1 dalam taruhan dengan siapapun dari keluarga Meng di kota Tianbao. Jika ini terus berlanjut, masih ada kentut. Saudaraku, mengapa kamu tidak bahagia? Tang Huan memandang Tang Zichen dan berkata, ya, Saudara Zichen,
kita seharusnya senang karena kita telah mendapatkan begitu banyak batu roh dalam 10 hari. Bai yang juga bingung dan menatap Tang Zi. Tang Zichen mendengus, ini hanya 63 batu roh, apa yang membuatmu senang? 63 buah sudah banyak. Kami dulu datang ke sini untuk berburu inti iblis dan setiap kali, kami hampir selalu hanya bisa menukar 2 buah, dan kami berempat berbagi 1 batu roh. Tidak, Tang Zichen terkejut, sepertinya batu roh Tang Zichen telah datang terlalu mudah sebelumnya, itulah mengapa mereka merasa sangat sedikit sekarang. Tang Huan berkata, saudaraku, apakah menurutmu batu roh sangat mudah diperoleh, bahkan di keluarga Tang kita, seluruh keluarga untuk mendapatkan batu roh, kita hanya bisa mendapatkan lebih dari 500 batu roh kelas 1, 10 hingga 20 batu roh kelas 2, batu roh setiap bulan, dan untuk batu roh kelas 3, kami bahkan tidak bisa mendapatkan 1 tahun. Dan sekarang, hanya dalam 10 hari kami telah mendapatkan 1/10 dari pendapatan bulanan keluarga, itu sangat banyak. Tang Zichen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menghela nafas, sepertinya mendapatkan batu roh dengan memburu inti iblis bukanlah cara terbaik. Awalnya, kata Bai Yang. Tang Zichen bertanya, lalu apa yang diperlukan untuk mendapatkan batu roh paling banyak? Tang Huan berkata, tentu saja ini bisnis. Bisnis. Ya, keluarga besar itu, mereka semua mendapatkan batu roh dengan berbisnis. Semakin banyak batu roh yang mereka miliki, semakin banyak orang kuat muncul di keluarga mereka, dan seterusnya, semakin kuat dan semakin kuat. Tang Zichen bertanya, bisnis apa yang bisa dilakukan di sini? Jika saya membuka salon kuku, atau jika saya membuka ke TV, bisakah saya membuat batu roh? Tang Zichen berpikir dalam hati, tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjalankan toko seperti ini, tidak kompetitif. Saya ingin tahu apakah mereka bisa membuat batu roh. Apa itu salon kuku, dan apa itu ke TV? Gue kasih contoh aja, gue gak bilang harus buka toko ini. Nail art itu buat bantu orang mempercantik kuku, mengecat kuku dan sebagainya. Gue kurang paham spesifiknya. Ke TV itu adalah tempat yang mengkhususkan diri dalam bernyanyi. Kedelapan gadis itu semua menatap Tang Zichen tanpa berkata-kata. Tang Huan berkata, saudaraku, dari mana kamu mendapatkan ide aneh ini? Kak, apakah ini ide bagus dariku? Bai yang berkata, apa-apaan, belum lagi mendapatkan batu roh dari dewa, bahkan tidak mendapatkan koin emas dari orang biasa, manikur. Apakah kamu lucu? Oh, baiklah, aku hanya memberimu contoh acak. Omong-omong, saudari, bisnis apa yang dimiliki keluarga Tang kita? Tang Huan berkata, keluarga Tang kami terutama berkecimpung dalam bisnis velum. Apa itu velum? Kertas velum digunakan untuk membuat jimat, tetapi jimat yang terbuat dari kertas velum adalah jimat kelas terendah. Keluarga Tang kami, tidak seluruh kota permata surgawi kami, 4 keluarga kultivasi abadi yang agung, semuanya berada dalam bisnis kertas kuning. Para alkemis jimat itu, mereka ingin menggambar jimat, tentu saja velum tampak seperti sesuatu yang sangat biasa, tetapi membuat bahan pembuat jimat semacam ini juga membutuhkan keterampilan tingkat tinggi. Keluarga Tang kami sudah memiliki pengalaman leluhur selama ribuan tahun, tentu saja persaingannya juga bagus, hanya di kota Tianbao, 4 keluarga kultivasi utama yang abadi semuanya dalam bisnis velum. Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen telah belajar sedikit tentang pemurnian jimat sebelumnya. Jadi ternyata velum adalah sesuatu yang dibuat khusus, bukan hanya potongan kertas kuning acak. Tidak heran Tang Zichen gagal menyempurnakan jimatnya sendiri sebelumnya. Tang Zichen berkata, saya ingin berbisnis, saya ingin mendapatkan batu roh. Tang Huan tersenyum, saudaraku, tidak semudah itu, persaingannya sangat besar, dan kamu tidak dapat melakukannya tanpa kekuatan untuk mendukungnya. Jika orang lain tidak membiarkanmu mendapatkan uang ini, dia akan memusnahkanmu.
Tang Zichen memikirkannya, bagaimana berbisnis di dunia roh seperti dunia fana, langsung membunuh persaingan. Bai yang bertanya, Saudara Zichen, bisnis apa yang ingin Anda lakukan? Apakah Anda memahami proses pembuatan film yang diwariskan oleh keluarga Tang Anda? Aku tidak akan melakukan bisnis semurah itu. Aku ingin belajar cara membuat jimat dan setelah aku belajar cara membuat jimat aku juga bisa menjualnya. Maka kamu pertama-tama harus memberi penghormatan kepada seorang master, dan mungkin tidak ada pemurni jimat untuk mengajarimu, kecuali kamu adalah seorang jenius yang hebat, tidak mungkin kamu belajar sendiri. Tang Zichen bertanya, apakah klan awan terbang kita memiliki alkemis ahli jimat? Tentu saja ada, tetapi pemurnian jimat alkimia tidak ada dari mereka yang memiliki rekrutmen eksternal, hanya orang-orang kuat yang memilih murid mereka sendiri, dan jumlahnya sangat sedikit. Sekarang di Flying Cloud Sect kami orang yang menjual jimat di lingkaran murid luar adalah murid dari pemurni jimat master tertentu dari Sekte Awan Terbang. Nama tokonya adalah Ying. Selesai, Tang Huan mengeluarkan jimat pengikat. Tang Huan berkata, jimat pengikat ini, yang terkuat dapat memperbaiki binatang ajaib kelas 5 merah itu membutuhkan batu roh kelas 1 untuk membelinya. Kami semua murid luar membelinya di toko Ying Xiaofu. Tang Zichen mengambil jimat di tangan Tang Huan dan melihatnya dengan hati-hati. Tang Zichen pasti akan terus mempelajarinya nanti. Baiklah, ayo kembali dulu hari ini. Kelompok Tang Zichen, kembali ke Sekte Awan Terbang. Ayo bertukar batu roh dulu sekarang, kata Bai Yang. Baik untuk menghindari tidur malam yang panjang. Kakak, kamu ikut juga. Tang Huan meraih tangan Tang Zichen. Lagi pula Tang Zichen baik-baik saja, jadi dia pergi untuk melihatnya. Tang Zichen bertanya, di mana Anda menukar inti sihir dengan batu roh? Ada beberapa tempat di mana kamu bisa menukarnya, dan rasio pertukarannya sama di salah satu dari mereka. Bukankah tempat untuk bertukar batu roh resmi untuk Sekte Awan Terbang? Tentu saja tidak, itu juga toko pertukaran yang dijalankan oleh beberapa kerabat dari Sekte Awan Terbang. Sederhananya, mereka memperoleh inti sihir kita, dan kemudian mereka menjalani perawatan khusus untuk menyempurnakan aura di inti dan membuat batu roh, dari yang mana mereka dapat menghasilkan keuntungan lain. Misalnya, inti iblis kelas 6 peringkat merah kita dapat ditukar dengan satu batu roh kelas 1, tetapi mereka dapat mengekstraksi 2 batu roh kelas 1 darinya, jadi itu satu keuntungan, bukan? Begitu, bagaimana mereka memurnikan batu roh? Tang Zichen bertanya. Aku tidak tahu tentang itu, memurnikan batu roh adalah semua rahasia bisnis, benar, dan cara masing-masing keluarga berbeda. Semakin kuat caranya, semakin murni pemurniannya, semakin besar keuntungannya. Tang Zichen berkata dalam hati, memang ada beberapa peluang bisnis, tetapi Tang Zichen tidak tahu mana yang bisa dia lakukan. Berburu inti iblis untuk batu roh akan selalu menjadi pekerjaan tingkat rendah, tidak hanya melelahkan, tetapi juga berbahaya. Dan akibatnya, jika Anda menukarnya dengan batu roh, Anda masih harus dieksploitasi, lapisan. Tampaknya tidak peduli apakah itu dunia fana atau spiritual, ada beberapa realitas yang sama kejamnya, dan selalu orang-orang di bawah yang dieksploitasi. Tang Zichen dan yang lainnya memasuki tempat yang disebut toko pertukaran inti ajaib. Kami selalu menukarnya di sini, kata Bai Yang. Bai yang mengeluarkan tas penyimpanannya dan berkata, kami bertukar batu roh. Oke Le. Seorang pria keluar, pria ini tidak terlihat terlalu besar, berusia sekitar 20 tahun, kekuatannya sekitar tahap ke-7 pemurnian tubuh. Pria itu menimbang tas penyimpanan di tangannya dan tersenyum, ini cukup berat, kalian duduk dulu dan tunggu, aku akan memverifikasinya. Setelah mengatakan itu, pria itu menyerahkan tas penyimpanan Bai yang ke belakang. Tang Zichen bertanya pada Tang Huan, mereka membawanya ke aula belakang untuk verifikasi apakah ini baik-baik saja.
Seharusnya tidak ada orang yang bertukar di sini setiap hari, dan selain itu, mereka pasti tahu bahwa kita sudah menghitung berapa inti sihir yang kita miliki. Pada saat ini, di aula belakang toko pertukaran ini, seseorang menuangkan inti sihir dan menumpuknya. Wow, dari aliansi mana mereka? Kali ini bahkan ada panen besar. Ini pasti 500 inti sihir, semuanya ditukar, setidaknya 50 atau 60 batu roh. Tukar begitu banyak sekaligus, haruskah kita memberitahu bos? Kalau begitu, beritahu bos. Oke Le. Seorang pria dari toko pertukaran segera datang ke kandang bagian dalam sekte awan terbang. Kandang bagian dalam dari sekte awan terbang hanya bisa dimasuki setelah pemeriksaan untuk menjadi murid sekte awan terbang sejati. Orang itu datang ke sebuah bangunan di kandang bagian dalam sekte awan terbang. Saat ini, di gedung ini, seorang pria berusia pertengahan 20-an sedang duduk di sana. Pria berusia pertengahan 20-an ini telah mencapai tahap ke-9 pemurnian tubuh, dan dia sudah bersiap untuk melangkah ke jalur fase pengalihan. Bos, apa itu? Toko pertukaran yang kami buka di lingkaran murid luar dari sekte awan terbang memiliki pelanggan besar hari ini. Sekelompok kecil murid luar, pelanggan yang sangat besar. Sungguh, mereka mengambil lebih dari 500 inti sihir untuk ditukar, dan yang terkuat berada di peringkat ke-7 dari peringkat merah. Seorang murid periferal kecil dari sekte awan terbang dapat membunuh binatang ajaib tingkat ke-7 peringkat merah. Siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu? Aku ingat, hanya ada satu orang di seluruh lingkaran murid luar dari sekte awan terbang yang saat ini di red grade 7. Mungkinkah orang yang datang untuk bertukar adalah dia? Jika itu dia, maka tukarkan dengan jujur. Seseorang dengan level ini tidak layak untuk dimain-mainkan. Tidak, itu sekelompok wanita. Itu benar, itu adalah aliansi murid luar dengan wanita yang sangat terkenal dan cantik, yang disebut Tang Huan. Tang Huan, mungkinkah dia pergi untuk menjual tubuhnya dan bisa mendapatkan begitu banyak inti sihir? Saya tidak tahu tentang itu, bos. Haruskah kita membunuh harganya? Tang Huan, gadis ini cantik, tidak dapat dihindari bahwa beberapa murid lingkaran dalam yang kuat tidak berkolusi dengannya. Masuk akal bahwa mereka tidak boleh melakukan apapun untuk merusaknya, tetapi saya tidak takut dengan latar belakang panggung saya yang kuat dan keras. Bagaimana dengan ini? Tahan 10 batu roh dari mereka. Jika mereka mau, biarkan Tang Huan datang kepadaku, biarkan Tang Huan tidur denganku selama 1 malam, dan 10 batu roh yang ditahan akan dikembalikan kepada mereka. Bagus. Tang Zichen dan yang lainnya menjadi sedikit tidak sabar. Bai yang berteriak, "Hei, apakah kamu menghitung dengan jelas atau tidak?" Tidak lama kemudian, pria dari toko pertukaran tadi keluar dan berkata, "Baiklah, hitung semuanya, ini batu rohmu, 1 tidak kurang." Setelah mengatakan itu, dia melemparkan tas penyimpanan ke Bai Yang. Bai yang sibuk menerima tas penyimpanan itu berat, tidak pernah berisi begitu banyak batu roh sebelumnya. Namun, karena toko pertukaran penuh sesak, tidak baik untuk mengeluarkannya dan menghitungnya sendiri. Lagi pula, jika orang tahu bahwa mereka memiliki begitu banyak batu roh, tidak dapat dihindari bahwa mereka tidak akan menjadi sasaran dan pertumpahan darah akan terjadi. Oleh karena itu, Bai yang berkata, "Ayo kembali dulu." Tang Zichen bertanya, "Jangan menghitungnya. Tidak pantas mengeluarkan begitu banyak orang untuk menghitungnya, kembali dan menghitungnya. Kurasa toko dengan titik pertukaran sebesar itu tidak akan mampu menahan batu roh kita. Selain itu, kita semua adalah pelanggan tetap, kami bertukar di tempat mereka setiap saat. Jika kami berani mengambil lebih sedikit, kami tidak akan datang ke sini untuk bertukar di masa mendatang. Mereka tidak ingin kehilangan sumber pelanggan." Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti mereka.
Tang Zichen berkata, pergilah ke asramaku, aku punya kamar single sendiri, lebih aman, dan kamu juga bisa pergi ke tempatku untuk berlatih nanti. Bagus. Segera setelah tiba di kamar tunggal Tang Zichen, setelah menutup pintu, Bai yang segera menuangkan batu roh di dalam tas penyimpanannya. Semuanya cepat hitung, total 63 buah, dan lihat apakah ada sebanyak itu. Bagus. Setelah beberapa saat Bai yang berkata, aku sudah selesai menghitung, 50 batu roh, apa hasil hitunganmu? Bai yang memiliki firasat buruk di wajahnya. Tang Huan berkata, yang kuhitung juga 50 batu roh. Dandan berteriak, ya Tuhan, orang-orang di toko pertukaran memberi kami 13 batu roh lebih sedikit. Jin berkata dengan cemas, mungkinkah mereka salah menghitung? Tang Zichen sebenarnya punya firasat barusan, lagi pula, tidak ada yang pernah menukar begitu banyak batu roh sekaligus. Tang Zichen berkata, seluruh 13 buah hilang, tidak peduli seberapa salahnya, itu tidak akan salah, jadi hanya ada satu penjelasan, mereka sengaja memotongnya. Tang Huan sangat marah, bullying terlalu banyak, bagaimana kamu bisa melakukan itu sangat tidak saleh. 9 gadis lainnya, semuanya ketakutan, 13 batu roh, ini akan menjadi panen hampir setengah tahun bagi mereka. Bai yang berkata, ayo pergi ke toko pertukaran dan minta mereka mengembalikan 13 batu roh yang mereka potong. Ayo pergi. Bai yang Tang Huan dan yang lainnya, segera pergi ke toko penukaran. Tang Zichen sepertinya sudah menebak akhirnya, dan akhirnya pasti tidak akan mengembalikan mereka. Saat ini, Tang Zichen sudah memikirkan tindakan balasan, jika mereka tidak mengembalikannya, maka Tang Zichen menggigit giginya, siapapun yang berani menggertak adikku, aku akan membiarkannya mati tanpa penguburan. Bahkan jika Tang Zichen mengungkap identitasnya, bahkan jika dia berpikiran terbuka, dia akan membantai bajingan itu. Tang Zichen mengikuti ke toko pertukaran. Bai yang sopan pada awalnya dan berkata, halo, batu roh yang saya tukarkan dengan Anda tadi seharusnya memberi kami total 63 batu roh, tetapi Anda memberi saya 50 batu roh, dapatkah Anda memberi kami batu roh yang tidak Anda berikan, tidak memberi kami? Itu benar, kami memanen batu roh dengan mempertaruhkan hidup kami, tetapi kalian menahannya seperti ini, kalian terlalu berlebihan. Dan kalian berbicara tentang toko pertukaran adil, jika kalian tidak mengembalikannya kepada kami akan memberitahu semua orang tentang perilaku burukmu. Beberapa gadis berteriak. Pada saat itu, pria yang bertanggung jawab di toko pertukaran tersenyum dan segera memerintahkan, tutup pintunya dulu. Ya. Kedua pria dari tahap ketujuh dari pemurnian tubuh menutup pintu toko dan memasang tanda, menangguhkan bisnis di luar. Apa yang kalian inginkan? Tang Huan bertanya dengan gugup. Orang-orang di toko pertukaran semuanya adalah murid lingkaran dalam, mereka tidak akan menganggap serius murid lingkaran luar, mungkin jika Tang Huan tidak setuju untuk tidur dengan mereka hari ini, mereka semua akan dipaksa pergi. Pria yang bertanggung jawab berkata, ya kami memang menahan 13 batu roh dari Anda, jika Anda ingin batu roh Anda yang dipotong kembali, itu sederhana, berjanjilah kepada kami satu syarat dan kami akan memberikannya kepada Anda. Syarat apa? Ini sudah menjadi milik kami, jadi mengapa kami harus menyetujui persyaratan Anda, kata Poplar. Milikmu. Tidak, jika kami bersedia memberikannya kepadamu itu milikmu, jika bukan kami itu bukan milikmu. Baiklah, aku akan memotong omong kosong, bos kami telah mengatakan bahwa jika kamu mau 13 batu roh itu kembali, lalu biarkan Tang Huan tidur dengan bos kita malam itu. Dan bos kami akan berjanji untuk mengembalikannya kepada Anda. Apa? Pada saat ini, wajah Tang Huan berubah, mereka menginginkan kembali apa yang menjadi hak mereka, tetapi mereka benar-benar memintanya untuk tidur dengan mereka malam itu.
Tubuh Tang Huan gemetar karena marah. Bai Yang dan yang lainnya juga sangat marah. Kalian terlalu banyak, itu sudah menjadi milik kami. Kamu menahannya dengan paksa. Kamu benar-benar memiliki keberanian untuk mengajukan permintaan seperti itu. Apakah kamu tidak takut kami akan melapor ke Flying Cloud Sekte? Idiot, masih melaporkan? Lelucon apa? Apakah Sekte Awan Terbang akan peduli dengan masalah sepele seperti itu? Selain itu, bos kita, di antara lingkaran dalam murid, memiliki beberapa koneksi. Jika tidak, bagaimana dia bisa membuka toko di lingkaran luar murid? Apakah menurut Anda ada yang bisa membuka toko? Petik 2. Kalian terlalu banyak, teriak Bai Yang, dipenuhi amarah. Saat itu, sebuah suara acuh tak acuh keluar, sungguh hal yang aneh untuk dilakukan. Siapa yang berbicara? Pelayan tubuh yang memurnikan tahap ke-8 di toko pertukaran itu berteriak. Ada total 4 orang di toko pertukaran saat ini, di mana pramugara itu berada di tahap ke-8 dari tempering tubuh dan 3 lainnya berada di tahap ke-7 dari tempering tubuh, dan mereka semua adalah murid lingkaran dalam dari Flying Sekte Awan. Aku mengatakan itu. Semua orang langsung menatap Tang Zichen. Yo, dari mana asal anak kecil itu? Pria yang bertanggung jawab mendengus dengan jijik, matanya menunjukkan sedikit niat membunuh. Tang Zichen berkata dengan dingin, ada jalan ke surga tetapi kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka, jadi karena kamu mati hari ini, aku akan memenuhimu. Hari ini, siapapun yang menindas adikku akan mati, kamu akan mati, begitu juga bosmu. Aku persetan dengan bocah cilik, kamu mencari kematian. Salah satu adik laki-laki dari tahap ke-7 pemurnian tubuh bergegas menuju Tang Zichen. Tang Zichen mengangkat pukulan. Boom! Tinju dengan nyala api meledak pada orang itu, dan detik berikutnya orang itu berubah menjadi puing-puing. 3 orang yang tersisa terkejut. Pria yang berada di tahap ke-8 pemurnian tubuh melompat dan membunuh Tang Zichen. Boom! Tang Zichen meninju pria itu lagi, meledakkannya menjadi serpihan lagi. Bai Yang dan Tang Huan dan yang lainnya sangat terkejut melihat Tang Zichen membunuh tahap ke-8 dari tempering tubuh dengan begitu mudah. Saat ini, Tang Zichen tidak berubah menjadi petir angin, bukan karena Tang Zichen tidak ingin menyamar, tetapi karena Tang Zichen tidak punya waktu atau mood untuk melakukannya, dan selain itu, bahkan jika dia menyamar sebagai petir angin, mereka masih bisa mengetahui apakah mereka hanya perlu menangkap Tang Huan. Jadi, hari ini Tang Zichen berpikiran terbuka. Mati. Tatapan Tang Zichen dingin, dan rasa dingin yang sedingin es melesat ke arah 2 orang lainnya pada tahap ke-7 body tempering. Tang Huan berteriak, saudaraku, jangan impulsif, bos mereka adalah murid lingkaran dalam dan ada di belakang panggung. Tapi, sudah terlambat. Tang Zichen meledakkan salah satu pria orde ke-7 body tempering dengan satu gerakan, telapak tangan Tang Zichen yang menyala, secara langsung membantu mereka memercik, sungguh layanan satu atap. Orang terakhir pada tahap ke-7 body tempering itu bodoh. Seluruh tubuhnya tidak percaya, hanya beberapa kedipan mata 3 mati, belum lagi seorang anak yang begitu kuat. Lari, lapor ke bos. Orang terakhir dari tahap ke-7 penyempurnaan tubuh panik dan mencoba berlari menuju aula belakang. Mencoba pergi, ya. Tang Zichen mendengus, tentu saja dia tidak akan membiarkannya melarikan diri. Tang Zichen telah membunuh seseorang hari ini, dia pasti ingin melakukannya dengan bersih. Meskipun Tang Zichen tidak takut akan masalah, tapi itu adalah tentu saja lebih baik agar tidak merepotkan. Boom! Seluruh toko menjadi hembusan panas dan detik berikutnya keluar bau terbakar, membunuh keempat pria itu dalam sekejap mata, tidak meninggalkan sedikit pun dari mereka di bawah nyala api Tang Zichen. Saudaraku, Tang Huan dan yang lainnya semua memandang Tang Zichen dengan tercengang, seolah-olah mereka sangat khawatir dan telah menyebabkan masalah besar.
Tang Zichen memandang Tang Huan dan berkata, "Kakak, aku tidak akan membiarkan siapapun yang ingin menggertakmu hidup, aku akan membunuh bos mereka sekarang." "Saudaraku, jangan impulsif," kata Tang Huan dengan sibuk. Bai yang juga menyarankan, "Saudara Zichen, jika mereka dapat membuka toko di sini, mereka pasti memiliki banyak kekuatan di latar belakang, mungkin mereka memiliki orang yang kuat atau orang jenius di belakang mereka." Tang Zichen mendengus, "Aku tidak peduli siapa yang ada di belakang mereka. Selama mereka berani menggertak anggota keluargaku, semuanya akan masuk neraka." "Saudaraku," teriak Tang Huan, melihat kemarahan Tang Zichen untuknya, dia sangat tersentuh, tetapi dia khawatir, kekejaman dunia abadi luar biasa, dan tidak diketahui bagaimana orang akan mati jika mereka tidak hati-hati. Namun karena pintu toko ditutup, selama ini tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya. Tang Zichen berkata, "Kakak, jangan hentikan aku harus pergi dan membunuh bos mereka sebelum ada yang tahu." "Tapi bagaimana jika bos mereka sangat kuat?" Bai yang bertanya. Tang Zichen berkata, "Tidak, bos mereka hanya pada tahap ke-9 body tempering, mereka hanya membuka toko di sini karena mereka memiliki sedikit pengaruh. Saya bertanya-tanya ketika saya datang ke sini. Tapi tahap ke-9 pemurnian tubuh, kamu benar-benar bisa membunuhnya. Aku punya rencanaku. Jadi kalian pergi melalui pintu samping toko pertukaran dan tetap tenang." Tetapi, pergi. Pada akhirnya, mereka pergi melalui pintu samping terlebih dahulu. Tang Huan tidak mau pergi dan diseret oleh Bai Yang dan yang lainnya, dan sekarang tinggal Tang Zichen yang membereskan kekacauan sebelum ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Tang Zichen berjalan ke aula belakang toko pertukaran, di mana dia melihat sekotak batu roh, yang tentu saja digunakan untuk berdagang. Tang Zichen diam-diam berkata, "Memang sulit bagi saya untuk membunuh tahap ke-9 body tempering, kecuali saya melangkah ke tahap ke-5 dari body tempering. Namun, saya tidak jauh dari langkah ke-5 body refining, dan saat ini saya akan menghabiskan 2 menit lagi untuk menyempurnakan kotak batu roh ini. Saya pasti bisa melangkah ke langkah ke-5 dari pemurnian tubuh." Tang Zichen berjongkok dan mulai menyempurnakan kotak batu roh. Tang Zichen memiliki ki abadi di tubuhnya, dan butuh waktu kurang dari 2 menit untuk memperbaiki sekotak batu roh. Kotak batu roh setidaknya 100 keping. Benar saja, setelah memurnikan sekotak batu roh, ki abadi dalam tubuh Tang Zichen dengan cepat membantu Tang Zichen menyerap dan mencernanya, jadi Tang Zichen menerobos ke tahap ke-5 pemurnian tubuh dalam sekejap mata. Tatapan Tang Zichen dingin, "Saya telah mencapai tahap ke-5 dari pemurnian tubuh, jadi saya akan lebih percaya diri dalam menghadapi tahap ke-9 dari pemurnian tubuh." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen berjalan ke halaman belakang toko pertukaran. Tang Zichen berjalan ke halaman belakang toko pertukaran dan melihat beberapa gadis, semuanya diasuh oleh keluarga. Di sekte awan terbang untuk mendapatkan sumber daya kultivasi abadi, beberapa gadis rela dipelihara. "Kamu siapa? Mengapa kamu menyelinap masuk? Apakah kamu tahu bahwa ini adalah markas aliansi pria jangkung?" Salah satu gadis berteriak ketika dia melihat Tang Zichen, yang juga berada di tahap ke-8 pemurnian tubuh dan sedang disimpan. "Sekelompok pelacur." Tang Zichen mendengus. "Apa katamu?" Boom! Tang Zichen tidak peduli untuk omong kosong dengannya dan meledakkannya menjadi terak. Beberapa wanita di sampingnya terkejut. Ledakan. Tang Zichen membunuh 3 dalam sekejap, hanya menyisakan gadis terakhir dari tahap ke-7 pemurnian tubuh. Gadis ini memiliki sosok yang oke dan kulitnya cukup lembut. Tang Zichen mencubit lehernya dan bertanya, "Saya akan meminta Anda untuk menjawab." Ya, senior, selamatkan hidupmu." Wanita itu panik dan memohon belas kasihan. "Siapa yang memiliki toko pertukaran yang adil di luar itu?" "Ya, itu bos kami." "Siapa nama bosmu? Di mana dia?"
Yang tertua kami bernama Gao Qiang, dan dia ada di sebuah kamar di halaman terakhir itu. Apa di belakang panggungnya? Bos kami memiliki kakak laki-laki yang merupakan murid inti dari Sekte Awan Terbang dan sangat berbakat. Selain itu, bos kami berasal dari keluarga kultivasi 10.000 tahun dan merupakan keturunan utama dari keluarga kultivasi 10.000 tahun ini. Baiklah, kamu bisa mati. Bang! Tang Zichen juga meledakkan wanita itu sampai mati. Meskipun sosoknya baik-baik saja, Tang Zichen bahkan tidak memandangnya. Tang Zichen berjalan ke halaman terakhir dan bertemu dengan beberapa anak laki-laki lagi. Tang Zichen membunuh mereka semua dan menghancurkan mereka. Akhirnya, Tang Zichen mendobrak pintu kamar tertentu dengan keras dan di atas ranjang kamar itu, dua tubuh terjalin erat. Tidak perlu ditanyakan, laki-laki itu pasti Gao Qiang. Pria apa? Gao Qiang sedang bersenang-senang ketika dia diganggu, dan dia meraung dengan amarah yang tiba-tiba. Tang Zichen berjalan ke arah wanita itu, tanpa melihat dan membunuh wanita telanjang seluruh tubuh terlebih dahulu. Namun, Gao Qiang itu segera menyerang Tang Zichen. Boom! Tang Zichen menamparnya, dan rambut Gao Qiang hangus, tapi bagaimanapun juga, dia berada di tahap ke-9 dari pemurnian tubuh, dan dia bahkan tidak terbunuh oleh tamparan Tang Zichen, tetapi itu tampak berantakan. Kamu, siapa kamu? Gao Qiang berteriak marah, sambil sedikit ketakutan di dalam. Tang Zichen berkata dengan dingin, Tang Huan adalah saudara perempuanku, kamu tidak perlu tahu sisanya, biarkan aku mengantarmu. Kirim aku dalam perjalanan, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Saat ini, Gao Qiang berpura-pura bertarung sampai mati dengan Tang Zichen, tetapi diam-diam, dia diam-diam mengeluarkan jimat dikalahkan dengan mudah. Tidak pantas bagiku untuk bertarung lama dengannya saat ini, jadi aku harus pergi dulu. Gao Qiang dengan cepat mengeluarkan Dungeon Talisman. Selama dia menggunakan Dungeon Talisman, dia akan bisa pergi dengan cepat. Sayangnya, Tang Zichen tidak akan membiarkan apapun hidup hari ini, jadi tentu saja dia sudah menembus sedikit. Boom! Tang Zichen menyerang dengan serangan telapak tangan, dan nyala api membakar seluruh ruangan menjadi abu. Jenis abu yang terbakar seketika ini bahkan tidak memiliki kembang api. Jimat yang baru saja diambil Gao Qiang terbakar dalam satu gerakan, dan bahkan dia sendiri terbakar sampai ke kulit, meringis kesakitan. Telapak tangan Tang Zichen yang menyala tidak dapat membakar tubuhnya menjadi abu, dan tampaknya kekuatan Tang Zichen berada di sekitar tahap ke-9 body tempering untuk saat ini. Puff! Tang Zichen memenggal kepala Gao Qiang di detik berikutnya. Phew! Sudah berakhir, Tang Zichen telah membunuh 15 atau 16 orang dari toko pertukaran sampai ke sini. Tang Zichen mengambil tas penyimpanan Gao Qiang. Tang Zichen segera menuangkannya dan melihat astaga ada 5 kotak penuh batu roh. Tang Zichen awalnya ingin membawanya, tetapi setelah dipikir-pikir, dia tidak bisa membawanya karena dia telah memusnahkan aliansi Gao Qiang, lebih dari selusin nyawa, dan Sekte Awan Terbang pasti akan melacaknya turun, jadi hal terbaik yang bisa dilakukan Tang Zichen sekarang adalah memperbaiki 5 kotak batu roh. Tang Zichen segera merangsang Immortal Qi di tubuhnya dan mulai memperbaikinya. Qi abadi dalam tubuh Tang Zichen sangat jahat sehingga seluruh 5 kotak batu roh disempurnakan dalam waktu kurang dari 2 menit, tidak menyisakan satu batu pun. Yang lebih jahat lagi adalah batu roh halus itu, selama mereka dihirup ke dalam tubuh Tang Zichen, Immortal Qi membantu Tang Zichen menyerap dan mencernanya. Tang Zichen tidak perlu khawatir apakah dia bisa mencernanya atau tidak. Beberapa detik kemudian, ranah Tang Zichen melonjak dari tahap ke-5 penyempurnaan tubuh ke tahap ke-7 penyempurnaan tubuh. Sudut mulut Tang Zichen naik sedikit, dan dari kantong Gao Qiang, dia mengeluarkan setumpuk jimat. Tang Zichen ingin menyita jimat ini, tetapi untuk berjaga-jaga Tang Zichen menghancurkan semuanya.
Setelah itu, Tang Zichen dengan cepat mengevakuasi tempat kejadian dan kembali ke kamarnya. Pada saat ini, Tang Huan, Bai Yang dan yang lainnya dengan cemas menunggu Tang Zichen. Kenapa dia belum kembali? Mungkinkah terjadi sesuatu? Tang Huan buru-buru berkata. Jangan khawatir, ini belum lama, tunggu sebentar lagi. Tepat pada saat ini, Tang Zichen masuk. Saudaraku, Tang Huan menerkamnya dengan panik, lalu membawa Tang Zichen ke dalam pelukannya. Tang Zichen membenturkan kepalanya ke dalam kehangatan, kelembutan yang sangat manis lagi. Kakak, lepaskan aku. Bagaimana kabarmu, saudara? Tidak apa-apa. Tang Huan melepaskan pertanyaan khawatir Tang Zichen. Kakak, aku baik-baik saja. Sekelompok gadis berkumpul di sekitar Tang Zichen. Bai yang memandang Tang Zichen. Bai yang selalu merasa seolah-olah kekuatan Tang Zichen lebih kuat, tetapi seolah-olah itu sengaja ditekan. Bai yang bertanya-tanya apakah Tang Zichen masih menyembunyikan kekuatannya sebelumnya di hutan binatang sejati. Memang benar bahwa Tang Zichen tidak menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, tetapi Tang Zichen baru saja biao 3 alam lagi dan mencapai tahap ke-7 dari tempering tubuh, jadi tidak peduli berapa banyak Tang Zichen menyembunyikannya saat ini, itu masih membuat Bai yang merasa bahwa Tang Zichen tampaknya lebih kuat. Tentu saja, Bai yang tidak akan pernah percaya bahwa Tang Zichen baru saja melambung tinggi dalam waktu sesingkat itu. Dandan sibuk bertanya, Kakak Zichen, katakan padaku, bagaimana kabarmu di sana? Tang Zichen berkata, saya telah membunuh Gao Qiang, dan bahkan semua anggota tim yang mengikutinya, saya telah membungkam mereka. Mulai sekarang, kita akan berpura-pura tidak mengetahui hal ini. Tapi, dengan begitu banyak orang mati, bagaimana kita bisa bertindak seolah kita tidak tahu? Untuk sementara, tidak ada yang mencurigai kita, Sekte Awan Terbang sudah tidak peduli dengan lingkaran luar murid. Selain itu, orang-orang Sekte Awan Terbang menyelidiki dan mengesampingkan lingkaran luar murid terlebih dahulu, karena mereka tidak melakukannya. Saya tidak percaya bahwa lingkaran luar murid dapat melakukannya, jadi jangan khawatir, tetaplah berpikiran normal, kata Tang Zichen. Bai yang berkata, saya sarankan untuk bulan depan kita semua menutup pintu kita untuk memperbaiki batu roh kita dan tidak keluar selama sebulan. Bagus. Tang Zichen mengeluarkan 13 batu roh dan berkata, ini yang mereka simpan dari kami, saya mengambilnya kembali. Saya tidak mengambil sisanya, jadi kalian dapat memeriksa tas penyimpanan saya. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mengeluarkan tas penyimpanannya untuk menunjukkan kepada semua orang, membuktikan bahwa Tang Zichen tidak memiliki batu roh ekstra padanya. Alasan mengapa dia melakukan ini, Tang Zichen takut itu akan meledak. Setelah itu, beberapa kotak batu roh Gao Qiang dicuri, mereka curiga bahwa Tang Zichen mengambilnya, dan Tang Zichen tidak membagikannya, mereka pasti tidak akan diyakinkan, dan sesuatu pasti akan terjadi. Oh, tentu saja kami percaya padamu, meskipun benar kamu mengambilnya, kamu akan tetap membaginya dengan kami, kata Bai Yang. Tang Zichen sibuk berkata, saya tidak akan mengambil lebih banyak karena saya tidak akan dapat memperbaikinya. Jika saya mengambil lebih banyak, saya hanya akan ditangkap dengan pegangan. Namun, jika kelompok Gao Qiang mati, batu roh mereka pasti akan dibawa, dan kemudian, mereka pasti akan menyalahkan para pembasmi. Sayang sekali, kami tidak melakukannya. Ada pengambilan, dan Anda akan dijebak untuk mengambilnya. Baiklah, kalian kembali, aku tidak ingin satu pun dari 63 batu roh yang aku peroleh dari berburu binatang buas kali ini, kalian berdelapan akan membagikannya. Ini. Jangan sopan padaku, aku Tang Zichen, butuh batu roh, ada lebih dari satu cara, kata Tang Zichen. Kalau begitu, kami dipersilakan. Setelah itu, masing-masing dari 8 orang itu mendapatkan hampir 8 batu roh.
Bai Yang dan 6 gadis lainnya dengan senang hati kembali ke asrama mereka, sementara Tang Huan tetap tinggal. Kakak, kamu bisa memurnikan batu roh di tempatku. Yah, kakak juga ingin bersama kakaknya, kata Tang Huan. Tang Zichen tersenyum canggung, meskipun Tang Huan tidak bermaksud seperti itu. Saudaraku, benarkah tidak akan terjadi apa-apa padamu? Tang Huan bertanya. Kakak, percayalah padaku, baiklah, kamu harus segera menyempurnakan batu roh. Bagaimana denganmu, mengapa kamu tidak ingin berbagi batu roh? Mengapa aku tidak membagi ini menjadi 4 bagian untukmu, kata Tang Huan. Kakak, itu benar-benar tidak perlu. Baiklah, kalau begitu menurutku kamu sangat berbakat sehingga kamu tidak perlu batu roh untuk membuat terobosan cepat. Kalau begitu saudari pergi perbaiki batu roh. Bagus. Tang Huan ada di dalam ruangan, duduk di lantai, memegang batu roh di masing-masing tangan, memurnikannya terus-menerus dan kemudian menghirupnya dengan sangat lambat. Tang Zichen tidak tahan menjadi sangat lambat. Jika Tang Zichen memurnikannya dengan sangat lambat, dia benar-benar harus runtuh, dan tidak peduli berapa banyak batu roh yang diberikan kepadanya, dia tidak akan tahu kapan dia bisa menyelesaikannya. Mungkin itu sebabnya butuh ribuan tahun untuk pembudidaya abadi menjadi sangat kuat. Tang Zichen berkata dalam hati, saya tidak tahu apakah saya dapat membantu saudara perempuan saya menyempurnakannya bersama-sama. Tang Zichen berjalan ke Tang Huan dan berkata, kakak, biarkan aku membantumu memperbaiki bersama. Bisakah kamu membantu dengan itu juga? Tentu saja, saudaraku memiliki keterampilan magis yang dapat membantu orang lain memurnikan batu roh, mengapa kita tidak mencobanya? Bagus. Tang Zichen segera duduk di belakang Tang Huan, mengulurkan tangannya dan meletakkannya di punggung Tang Huan, lalu ki abadi di tubuhnya memasuki meridian Tang Huan. Seperti yang diharapkan, Tang Zichen dapat membantu Tang Huan memurnikan batu roh, hanya saja tidak secepat itu. 2 batu roh di tangan Tang Huan memakan waktu sekitar 10 menit dan Tang Zichen membantunya memperbaikinya. Ya Tuhan, ini tidak nyata. Tang Zichen tidak percaya. Kakak, berapa lama biasanya kamu memurnikan 2 batu roh? Tang Zichen bertanya. Dengan kekuatanku saat ini, dibutuhkan setidaknya 3 atau 4 hari untuk menyempurnakan 1 batu roh kelas 1, dan 2 akan memakan waktu 7 atau 8 hari. Dan sekarang, hanya butuh 10 menit. Hehe kak, nanti kakakku akan membantumu menyempurnakannya, agar adikku bisa lebih cepat menjadi lebih kuat. Tang Huan memandang Tang Zichen seolah-olah dia sedang melihat harta karun. Saya benar-benar tidak tahu berkah apa yang telah dia buat di kehidupan terakhirnya untuk dapat bertemu dengan saudara yang begitu misterius dan sangat kuat dalam kehidupan ini. Kakak, tapi kamu sangat baik pada adikmu, dia bahkan tidak tahu bagaimana membalasmu. Kakak bodoh, kamu tidak perlu membayarku, kamu hanya perlu tidak pernah meninggalkanku. Tidak pernah meninggalkanmu. Tang Huan mengerutkan kening, tidak yakin apa yang dimaksud kakaknya dengan itu, tapi menurutku itu tidak berarti, bagaimanapun, kakaknya masih muda dan tidak mengerti aspek itu. Bersambung.